sebuah pelatihan yang diselenggarakan, gitu kan. Nah, konsep return on investment khususnya untuk training ini merupakan sebuah model yang digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan sebuah pelatihan itu efisien atau tidak, gitu ya. Nah, kenapa kita menggunakan pendekatan ini? Jadi ini kalau bisa dibilang ini perluasan dari model evaluasi Kirkpatrick. Ya. Nah, tapi lebih jelasnya nanti Pak Bowo yang akan menyampaikan. Jadi saya sedikit mengantarkan saja. Nanti kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi, gitu ya. Jadi secara umum ROI khususnya untuk training ini, kalau nilainya tinggi maka pelatihan yang diberikan memberikan pengembalian investasi yang signifikan, gitu kan. Nah, baik secara finansial maupun non finansial. Ya, itu garis besarnya dari buku itu. Ya. Kemudian urgensi dari penggunaan return on investment khususnya untuk training ini terletak pada efisiensi penggunaan anggaran pelatihan. Kemudian keputusan strategis mengenai pelatihan yang relevan dan pengembangan karyawan yang lebih kompeten itu ujungnya. Ya. Baik, untuk lebih lengkapnya ya mungkin saya berikan waktu untuk Pak Bowo untuk menyampaikan hasil reviewnya ya. Silakan waktunya kurang lebih eh, 30 sampai 40 menit ya. Baru kita nanti gunakan untuk diskusi lebih lanjut. Baik, dari saya pengantarnya cukup sekian dulu nanti Pak Bowo silakan. Ya, monggo. Eh, Terima kasih. Eh, saya memanggilnya harus Mas Mansur ini ya, ya, moderator kita pagi ini. Jadi eh, pagi ini saya mendapat tugas untuk memberikan review terhadap buku dari Jack J. Phillips. Ini sebenarnya buku yang eh, cukup sangat berpengaruh ya sebenarnya ya. Dia tentang return of investment in training and performance improvement program. Jadi ada dua area sebenarnya. Eh, Pertama itu membahas tentang return of on investment. Yang kedua tentang training and performance improvement program. Jadi eh, nanti kita pasti akan berangkat dari ROI dulu. Jadi memang perspektifnya mungkin kita akan gali yang dari situ. Oke, baik. Nanti kita akan mulai dari kayaknya kita perlu mengenal siapa penulisnya ini dan bukunya itu. Nah, eh Jack J. Phillips ini beliau ini adalah eh, chairman, chairman itu dari mungkin dia adalah kepala atau headnya dari ROI Institute. Terus kemudian eh, yang paling penting adalah dia developer of ROI methodology. Jadi eh, metodologi return on investment khusus di pelatihan ini eh, yang membangun itu adalah eh, Dr. Jack J. Phillips. Kalau kita lihat di profilnya di website ROI Institute ini, eh, Jack J. Phillips ini bersama timnya salah satu itu adalah istrinya. Nah, ini yang banyak memberikan tentang Bapak Ibu sekalian bisa mendalami tentang ROI di sana. Nah, tentang bukunya, ternyata kalau kita cek, ini adalah eh, sudah ada di eh, edisi ketiga, edisi ketiga, dan edisi pertama, edisi kedua ini dimulai tahun 97, terus kemudian
tahun 2003 dan akhirnya di terakhir itu di 2024. Sebenarnya kalau kita melihat dari apa ini edisi ini kita bisa melihat bahwa buku ini banyak dipakai sehingga pasti diperlukan penyegaran-penyegaran gitu atau penambahan-penambahan materi. Dan ini kalau kita lihat eh, lanjut di oke, kita akan fokusnya kita ada yang di eh, second edition. Nah, kalau kita bandingkan, kita mungkin perlu ngecek di tabel of content-nya, di daftar isi, di mana itu, baik di buku satu, buku dua, atau di edisi ketiga, eh, next. Nah, kita akan menemukan bahwa eh, ini sebenarnya pendalaman-pendalaman tentang konsep ini di, dilakukan oleh timnya Pak Philip ini dalam eh, dalam tiap apa edisi-edisi itu. Jadi tetap saja itu jumlahnya 11 babnya, tapi kalau kita cek di daftar isi itu tambahan-tambahan data atau tambahan bab itu eh, ada di setelah bab 11 di edisi ketiga itu. Nah, eh, ini yang menjadi eh, materi diskusi kita kali ini. Oh ya, kalau kita ingin jumlah halamannya cukup menantang juga, ada sekitar eh, 396 atau berapa. Nah, eh, namun ini yang tidak saya rasa ini juga eh, secara struktur buku ini eh, di bab satu dan bab 2 ini yang menjadi apa nih core-nya itu di situ. Bab 3, bab 4, 5 ini menjadi dia menjelaskan eh, lebih operasional daripada eh, konsep-konsep yang ada di bab 2 itu, terutama di ROI model ini. Oke, kita lanjut. Nah, eh, siapa sebenarnya yang dibayangkan oleh penulis apa dalam yang di mungkin yang dibayangkan siapa yang harus membaca buku ini gitu kan? Eh, Pertama adalah kalau kita bilang dalam bahasa kediklatan itu adalah tenaga kediklatan ya. Ini meliputi manajer, profesional, di pelatihan, terus kemudian eh, tentu ada individu-individu yang terlibat dalam desain dan implementasi program. Nah, ini terus kemudian konsultan atau peneliti. Nah, yang sebenarnya mereka engage dengan tema pelatihan ini. Tentu para akademisi, eh, mungkin para guru besar atau pendidik juga akan eh, memerlukan buku ini sebagai referensi yang bisa dipakai sebagai pembanding ataupun referensi untuk mengevaluasi ini tentang pendidikan dan pelatihan. Nah, oke, kita akan masuk ke substansi tentang return on investment. Oke, lanjut. Nah, eh, bagaimana ceritanya Philips itu menyusun model ROI? Jadi eh, kalau kita simak dalam bab-bab awal itu adalah eh, Philip ini dia bekerja mengembangkan model ROI itu berdasarkan pengalamannya di sektor bisnis dan ini yang eh, mungkin menjadikan konteksnya itu eh, bahwa eh, return on investment itu kan ini bahasanya kan sangat bisnis begitu ya. Jadi kita bisa memahami mengapa judul ini kemudian dipakai oleh
eh, eh, Philip, Pak Philip ini ketika dia menyusun buku ini. Nah, eh, terus kemudian eh, sebelumnya Mas Cijana, eh, banyak kasus-kasus ini diambil dari korporasi Lockheed Martin, Motorola, terus Bank of America, terus kemudian fokusnya, nah ini yang penting adalah fokusnya adalah menjawab tuntutan manajemen korporasi yang menekankan efisiensi biaya dan akuntabilitas pelatihan. Dan ini kan sebenarnya memang karakternya sangat korporat banget ya. Jadi eh, ukuran terhadap efisiensi, terus kemudian biaya yang dikeluarkan itu eh, dan kemudian apa hasil yang didapatkan itu menjadi eh, bagian utama yang selalu menjadi perhatian mereka. Nah, eh, selanjutnya yang sebentar di poin terakhir, eh, pendekatannya sangat kuantitatif dan berorientasi pada hasil bisnis. Nah, ini cukup wajar pada konteks bisnis. Oke, lanjut. Nah, eh, apa yang kemudian poin yang penting adalah urgensi pengukuran return on investment ini dalam program pelatihan. Menurut Philip ada 3 poin. Nah, pertama eh, adanya kebutuhan atau tuntutan tentang akuntabilitas. Intinya adalah jangan sampai sumber daya, anggaran, terus kemudian sumber daya finansial, sumber daya personal itu waktu yang telah diinvestasikan untuk pelatihan ini harus dipastikan dapat memberikan hasil yang nyata dan berkontribusi pada tujuan bisnis. Nah, ini yang mungkin highlight-nya akan ada di sini. Nah, berikutnya, eh, ROI ini adalah sebagai alat pengambil keputusan, bukan yang memutuskan, tetapi alatnya ini ya. Hasil pengukuran ROI bisa dijadikan dasar pertimbangan yang jelas. Ini eh, akan ada beberapa poin pasti. Mempertahankan, mengembangkan, atau oke, programnya stop. Ini tidak memberikan kontribusi bagi bisnis kita. Nah, artinya ini data-data yang diperoleh, informasi-informasi yang diperoleh dari ROI itu menjadi pertimbangan bagi eh, manajemen, bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah program pelatihan itu masih layak atau tidak. Gitu. Nah, selanjutnya di poin ketiga masih di sini. eh, Urgensinya adalah apa? Jadi transisi dari aktivitas ke hasil. Jangan sampai praktek manajemen SDM ini bergeser dari sekedar melaksanakan pelatihan, terus kita akan dorong, mestinya kan di situ adalah bagaimana pelatihan ini juga akan berdampak terhadap produktivitas dan profitabilitas. Nah, ini yang eh, kontribusi langsung terhadap tujuan itu ada di sini sebenarnya. Jadi eh, bukan sekedar oh kita harus ikut pelatihan, tapi memang eh, apa yang diupayakan itu adalah bagian dari pencapaian tujuan begitu. Oke, next. Oke, apa latar belakang pengembangan model ROI? Jadi eh, yang poin pertama ROI metodologi ini sebenarnya dirancang untuk merespon terhadap kebutuhan akan alat ukur yang kuat
apa ya, mungkin valid gitu ya maksudnya, dan komprehensif dalam menilai efektivitas program pelatihan. Eh, yang kedua, ini adalah bagian dari upaya untuk menjawab pertanyaan penting, yaitu apakah program pelatihan ini akan memberikan hasil yang nyata, hasil yang dapat diukur. Nah, ini tentu eh, apa ya, menjadi eh, kunci sebenarnya. Jangan sampai program pelatihan ini eh, dalam kalimat yang berbeda mungkin disamakan harus berdampak gitu kan. Nah, dan ada ukurannya. Nah, terus kemudian yang eh, dalam konsep yang disusun oleh Philip ini, berbagai pendekatan ini apa disatukan, dikombinasikan. Yang pertama adalah konsep evaluasi. Nanti kita akan melihat di eh, program alignment dan itu. Terus kemudian pengukuran dampak bisnis dan analisis biaya manfaat. Eh, dan itu di apa ya? Coba dikombinasikan, disatukan dalam satu sistem yang terpadu dan eh, secara lebih detail kita akan eh, cek lagi di halaman selanjutnya. Oke. Nah, oke, next. Nah, eh, return on investment ini eh, memiliki didesain dengan 5 tingkat evaluasi, yaitu reaction, di level reaction yang pertama, yang kedua adalah di level learning, terus yang ketiga di level application and implementation, yang keempat di business impact, dan yang kelima itu di return on investment. Nah, eh, next. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, eh, ternyata konsep yang dikembangkan oleh Philip ini, dia eh, bukan konsep yang dari nol, artinya dia me, apa, mencoba membangun dari satu konsep single gitu, namun ini adalah konsep yang dikembangkan dari model 4 level evaluasi dari Kirkpatrick. Seperti kita ketahui, kalau Bapak Ibu sekalian ini coba cek di Google atau di referensi kepustakaan gitu, ada salah satu model evaluasi pelatihan gitu yang paling banyak dipakai adalah Kirkpatrick. Ada beberapa yang lain lagi, tetapi Kirkpatrick ini eh, cukup luas, sangat luas dipergunakan. Ini juga menjelaskan sebenarnya kalau kita ngecek eh, sejak kapan sih modelnya Kirkpatrick ini muncul, ternyata kalau kita cek itu sudah dari tahun mungkin 60 60-an gitu ya. Jadi ketika tadi disampaikan bahwa model ini dikembangkan dari tahun 70-an gitu, kita bisa menemukan alurnya bahwa eh, Philip, Jack Philip ini ternyata dia telah mengadopsi modelnya Kirkpatrick itu sebagai model yang dia bangun. Di level pertama kita cek misalnya adalah sama, learning, reaction, terus level kedua learning, level tiga itu impact, dan level empatnya itu result. Baru di eh, level 5 dia akan berbicara pada return on investment. Jadi itu apa? Jenjangnya itu seperti itu. Eh, Jack Philip ini dia
menambahkan satu, mungkin kita bisa gongnya atau apa gitu ya. Ini yang akan menjadi model yang dia namakan return on investment. Tapi itu dibangun berdasarkan basis konsep dasar yang disusun oleh Patrick. Oke. Nah, oke, lanjut. Ini tadi, oke, kita ke, nah, ini, nah, inilah yang kemudian divisualisasikan dan dari konsep yang dibangun oleh eh, Jack Phillip ini. Jadi, chain impact tells the complete story of the program success. Jadi, eh, arahnya itu ke sana. Jadi mulai dari eh, reaction and plan action, terus kemudian di level 2 learning, di level 3 tool application dan implementation, yang level 4-nya itu impact, baik itu adalah dampak yang tangible maupun intangible, dampak yang terlihat ataupun tidak terlihat, dan yang kelima itu adalah return on investment-nya. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, bagaimana operasionalisasinya. Next, oke. Nah, di level satu, nah ini yang penting ini. Eh, di reaksi peserta, eh, apa yang diukur sih? Adalah tingkat kepuasan peserta terhadap program pelatihan. Terus kemudian di fokusnya ada pada persepsi, yaitu relevansi materi, kualitas fasilitator, kenyamanan tempat pelatihan, dan komponen-komponen lain. Nah, eh, alatnya mungkin dipakai kuesioner ya, kuesioner pasca pelatihan. Dan eh, nilai eh, akan dapat mengungkapkan eh, keterlibatan peserta itu seperti apa. Namun catatannya adalah eh, ini belum memadai kalau kita ingin mengelaborasi, ingin menggali informasi untuk menunjukkan efektivitas pelatihan. Nah, kemudian naik ke level 2, yaitu di aspek eh, learning. Eh, yang dilakukan adalah mengukur sejauh mana peserta memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap baru setelah mengikuti pelatihan. Instrumennya apa? Yaitu pretest and post-test, apa ya, survei atau eh, kuesioner itu, terus kemudian ada demonstrasi. Mungkin ini yang terkait dengan keterampilan, dia harus menunjukkan apa yang sudah kamu bisa dapatkan gitu kan, dapat kamu lakukan setelah diberikan pelatihan. Setelah itu ada eh, instrumen lain yaitu assessment. Nah, eh, di level 2 ini akan memberikan evidence, bukti bahwa pelatihan ini dapat menghasilkan transfer pengetahuan. Nah, namun catatannya adalah ini masih apa ya, indirect, belum berdampak langsung terhadap hasil bisnis, masih di level personal. Jadi, oh iya, ini orangnya jadi tambah pinter, tambah mahir. Eh, tapi eh, secara organisasi belum nampak, belum dapat terukur. Kemudian di level 3, next, ada application and implementation atau penerapan di tempat kerja. Eh, Poin pentingnya adalah menilai apakah peserta itu benar-benar menerapkan apa yang telah dipelajari selama pelatihan itu dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, eh,
dimensinya, kalau dimensinya ini adalah perubahan perilaku dan proses kerja. Nah, kalau kita kemudian ngecek apa instrumennya adalah observasi, wawancara atasan, survei lanjutan. Nah, eh, kita juga mengelaborasi tentang apa tantangannya ketika melakukan pengukuran di level 3 ini ya. Ternyata eh, ini memerlukan waktu dan juga komitmen organisasi. Nah, eh, berikutnya di level 4 atau dampak bisnis. Ini akan mengukur kontribusi pelatihan terhadap indikator kinerja organisasi. Pengukurannya seperti apa adalah misalnya nih, ada peningkatan penjualan, terus kemudian ada efisiensi waktu mungkin di unit-unit apa ya layanan, unit-unit perakitan itu kan ini efisiensi waktu ini menjadi apa perhatian yang penting. Terus kemudian eh, penurunan kesalahan. Saya rasa ini seperti tingkat apa kecelakaan atau tingkat yang apa ini kesalahan SOP pelanggaran SOP yang menurun terus kemudian ada juga peningkatan produktivitas. Nah, eh di level 4 ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan nilai real dari pelatihan itu terhadap tujuan organisasi. Jadi sudah bisa terlihat ini, oh apa kecepatan layanan kita sudah semakin bagus ini. Terus misalnya apa produktivitasnya juga oke. Terus misalnya kemudian eh, indikator-indikator yang lain itu juga yang langsung berdampak itu juga sudah kelihatan. Nah, di berikutnya yang di level 5 di slide berikutnya eh, adalah return on investment. Jadi ini yang dilakukan adalah menghitung rasio manfaat finansial terhadap biaya investasi pelatihan. Eh, di sini apa ya? Yang dihasilkan adalah menyediakan mungkin informasi ya, dan itu bisa dipakai sebagai argumen untuk mempertimbangkan apakah pelatihan ini layak secara ekonomis atau tidak. Jangan-jangan pelatihannya ini eh, biayanya itu kalau kita hitung-hitung itu terlalu tinggi. Sementara dampak ya kan, manfaat finansial dan biaya itu kayaknya manfaatnya secara kalau di eh, ini kan dari awal disampaikan bahwa dia menggunakan pendekatan cost benefit ya. Jadi eh, manfaat-manfaat itu kalau kita konversikan dalam satuan biaya itu ternyata eh, tidak apa tidak tidak comply, tidak cocok dengan investasi pelatihan. Artinya apa ya? Overpay gitu mungkin ya, atau terlalu kita membayar terlalu besar untuk dampak yang seperti ini. Nah, eh, rumusnya, rumusnya itu kan sebenarnya eh, secara general seperti ini. Jadi kalau ROI persen itu dia ada di net program benefit dan program cost kali 100%. Sekali lagi menurut saya harus diingat bahwa pendekatan cost benefit ini menjadi bagian yang penting, yang utama dari ROI ini. Sehingga mungkin kalau kita akan menelisik lebih dalam, kita perlu juga mempelajari akhirnya bagaimana program benefit itu, program cost itu harus dihitung dalam satuan biaya. Nah, ini tentu ini perlu diskusi tersendiri. Nah, oke next. Nah,
eh ini yang menjadi eh, materi pendukung atau tools pendukung dari eh, metodologi ROI ini. Jadi eh, Jack Phillip mengenalkan program alignment dengan apa yang disebut sebagai program alignment with V model ini. Jadi eh, yang ingin di-alignkan, coba dibandingkan itu adalah di sisi kiri ini adalah business alignment and forecasting, jadi proyeksi gitu. Terus kemudian di kanan itu adalah ROI proses model. Nah, sebenarnya ini memberikan penjelasan tentang tadi bahwa eh, mestinya apa ini eh, pelatihan, terus kemudian kebutuhan organisasi, tujuan organisasi itu harus di cross check atau coba dibandingkan dengan ROI proses model itu. Di slide berikutnya. Nah, eh ini jadi ada beberapa catatan ini bahwa eh, ROI model ini memiliki keterhubungan dengan V model ini. Nah, eh, ROI metodologi ini menjadi apa ya? Operasionalisasi atau perwujudan praktis dari prinsip V model, di mana kata kuncinya adalah ini, integrasi antara desain dan evaluasi itu akan menjadi keberhasilan. Ada dua, di sisi kiri tadi adalah desain, terus kemudian di sisi kanan itu adalah evaluasi. Nah, dengan mengadopsi pendekatan ini, eh, apa yang dapat diperoleh adalah organisasi tidak hanya menilai program secara reaktif, tapi juga membangun sistem evaluasi sejak awal. Nah, saya rasa mungkin ini catatan penting yang bisa apa nih menjadi perhatian bersama. Nah, yang kemudian poin kedua, ROI itu meskipun letaknya paling atas, itu bukan lagi sesuatu yang diukur setelah program selesai, tetapi itu bagian dari rancangan keseluruhan proses. Nah, eh, menurut saya ini poin penting yang kedua yang diberikan oleh Jack Phillip. Nah, eh, mengintegrasikan ROI metodologi dan V model ini dan prinsip alignment ini kemudian akan membantu memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan itu tidak sekedar kegiatan administratif, tetapi itu bagian dari investasi strategis. Nah, eh, pendekatan ini juga memastikan bahwa setiap program eh, pengembangan kompetensi pelatihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa itu benar-benar berdampak dan bisa dipertanggungjawabkan, baik dari aspek kualitas, kinerja, eh, maupun nilai ekonomisnya. Oke, next. Nah, eh, tetap saja ini yang apa eh, program alignment ini adalah tadi operasionalisasi dari upaya menjawab pertanyaan bagaimanakah program ini berkontribusi pada tujuan organisasi. Nah, eh, poin pentingnya adalah ini merupakan penyelarasan penyelarasan yang dilakukan secara sistematis sejak tahap perencanaan program hingga evaluasi akhir. Jadi sebagai sebuah apa ini eh, perencanaan, terus kemudian evaluasi, ini akan eh, step by step itu eh, selalu apa ya terhubung
selalu eh, step perencanaan ini akan dievaluasi pada step yang ini. Nah, oke, next. Nah, eh jadi ini penjelasan yang tadi bahwa di sisi kiri tadi itu menggambarkan tahap-tahap desain, perencanaan, dan di sisi kanan itu menggambarkan tahap validasi dan evaluasi. Jadi eh, apa ya? Ini membantu sebenarnya. Realisasinya itu seperti apa sih? Terus kemudian eh, dari dan kita akan mengetahui bahwa eh, evaluasinya kita berada pada tahap ini. Nah, eh, sisi kiri desain itu mewakili proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengembangan program pelatihan, termasuk ini adalah penetapan tujuan bisnis dan pembelajaran. Sedangkan di kanan, di sisi evaluasi itu mencerminkan, merefleksikan proses evaluasi dan validasi yang dimulai dari mengukur reaksi peserta hingga menghitung ROI. Jadi yang kanan itu sebenarnya eh, paduan antara Greg Patrick dan Jack Phillip. Yang ke sisi kiri itu menjadi tahap-tahap perencanaan ini. Nah, oke, next. Oke, jadi ini menunjukkan eh, keterhubungannya. Jadi eh, pada tahap perencanaan dan penyampaian pelatihan misalnya, evaluasinya itu adalah evaluasi terhadap reaksi peserta. Terus kemudian pada penetapan tujuan pembelajaran, maka yang dievaluasi adalah evaluasi pembelajaran. Terus kemudian pada penentuan kebutuhan kinerja itu, evaluasinya adalah evaluasi tentang perilaku kerja. Tadi yang disampaikan bahwa apakah eh, dia sudah menunjukkan apa peningkatan dari aspek pelaksanaan misalnya SOP ketika bekerja seperti apa, ini kan perilaku. Nah, kemudian di paling atas identifikasi kebutuhan bisnis itu akan dievaluasi hasil dan ROI-nya. Jadi eh apa ya? Linearitas atau ini ukurnya seperti ini loh. Di perencanaan kita akan yang kita ukur itu adalah evaluasi reaksi peserta. Nah, eh, intinya ini adalah kita bisa tadi secara konsisten itu mengukur apa yang eh, memang relevan dengan tahapan tersebut. Nah, ini yang penjelasan tentang program itu. Oke, next. Nah, eh, secara langkah-langkah pelaksanaan ROI ini terbagi dalam 12 langkah itu yang eh, merepresentasikan apa ya pendekatan logik itu. Kita bisa melihat ini dari klasternya itu yang pertama itu adalah eh, merencanakan evaluasi gitu. Terus kemudian kalau dia bilang ini adalah level nol sebagai inputnya ya. Terus kemudian eh, ada collect data, itu ada eh, reaction, terus kemudian plan action itu eh, di level 3 di application, terus kemudian di berikutnya ini adalah analisis data. Nah, tiga step cluster step besar ini di ujungnya analisis data, terus kemudian ada proses di tiga apa ini kotak merah ini kita bisa berharap ini akan bisa memunculkan optimize result. Jadi informasi-informasi tentang eh, bagaimana return on investment itu bisa didapatkan secara valid itu setelah tahapan-tahapan ini dilakukan. Oke. Nah, next. Hmm. Eh, ini tadi sudah konsep.
kita akan eh, masuk pada bagaimana sih implementasinya. Ada eh, prinsip kunci dalam penerapan atau implementasi dari ROI model itu. Yang pertama adalah eh, isolasi efek pelatihan. Nah, eh, yang dilakukan adalah menentukan seberapa besar perubahan kinerja yang disebabkan oleh pelatihan, bukan oleh faktor eksternal lain. Nah, eh, apa teknik yang bisa dilakukan adalah eh, di antaranya adalah perbandingan kelompok, regresi, dan estimasi manajerial. Nah, ini menurut saya menjadi eh, sebuah step yang prinsip atau yang krusial karena menentukan seberapa besar perubahan kinerja sebagai pelatihan itu kan harus disepakati betul-betul apa indikatornya itu kan. Nah, ini yang menantang sebenarnya kan. Jadi eh apa? Jangan-jangan ada faktor-faktor lain yang bukan disebabkan oleh pelatihan itu yang menjadikan seseorang itu menjadi lebih perform gitu kan. Nah, yang kedua, prinsip kuncinya adalah konversi ke nilai finansial. Jadi ini lagi-lagi pendekatan cost benefit analysis inilah yang menjadi bagian eh, utama dari ROI itu di mana eh, data non finansial itu harus dikonversi ke dalam satuan uang agar bisa dimasukkan dalam analisis ROI ini. Nah, eh, dalam apa ya? Dalam eh, kebijakan publik, mereka yang belajar ekonomi atau banyak dari cost benefit analysis ini menyediakan tools bagaimana sih kita melakukan analisis untuk apa itu mengkonversikan ini. Memang ini menjadi sebuah eh, topik bahasan tersendiri dan memerlukan apa ya eh, apa diskusi ataupun pemahaman yang memadai sehingga eh, apa ya, kita bilang bisa monetisasi atau mengkonversikan itu eh, dapat apa ya cukup cukup fair menurut saya yang harus dilakukan. Nah, kemudian eh, prinsip yang berikutnya adalah identifikasi biaya secara komprehensif. Semua biaya eh, harus dihitung dan eh, bukan berarti eh, apa ini ada komponen-komponen misalnya biaya fasilitator, biaya materi, waktu peserta ini juga perlu dihitung sebagai biaya. Terus kemudian transportasi ini yang eh, kita tidak bisa membatasi hanya sekitar oh kalau kita pelatihan di sana PNBP-nya yang harus dibayar segini. Nah, ini bukan ini hanya sebagai komponen biaya saja. Tapi kita harus seluruh komponen biaya itu terdapat diidentifikasi. Nah, prinsip terakhir adalah analisis sensitivitas. Eh, Analisis sensitivitas ini adalah untuk memastikan keandalan atau validitas mungkin ya hasil ROI ini eh, mengujinya adalah dengan jangan-jangan ada perubahan kecil atau faktor-faktor kecil eh, yang ternyata itu dapat mempengaruhi hasil ROI dan ini pasti ini memerlukan apa ya tools yang cukup apa nih cukup eh, kuat, cukup valid gitu sehingga analisisnya ini bisa dilakukan secara komprehensif. Oke, next. Nah, eh
Jack Phillip juga memberitahukan, menginformasikan bagaimana strategi implementasi itu harus dilakukan untuk ROI ini. Dia menyarankan adanya atau dia apa kita memilih implementasi yang dilakukan dengan bertahap dan selektif. Konsekuensinya adalah eh, mungkin tidak semua program harus diukur hingga ke level ROI. Mungkin kita hanya sampai di level empatnya Kirkpatrick gitu. Nah, yang kedua, strategi implementasinya itu eh, diarahkan saja pada program-program pelatihan yang memiliki kriteria strategis dan berdampak luas. Kemudian berbiaya tinggi. Ini yang menyerap banyak sumber daya dan terus kemudian eh, baru ada apa program-program baru tahu eh, sifatnya itu adalah eksperimental. Mungkin eh, program-program yang apa ya khusus gitu ya, pilot project semacam itu kan bisa kita lihat sebagai program yang eksperimental. Dan yang eh, keempat ini mendapat perhatian manajemen puncak. Mungkin ini ada sedikit aspek-aspek ya politis atau apa, tapi itu menurut Jack Phillip, saya rasa itu perlu mendapat perhatian karena eh, perlu dilakukan eh, evaluasi dengan ROI tadi. Oke, next. Nah, eh, Jack Phillip juga memberikan paparan tentang tantangan dalam implementasinya. Jadi ROI ini, metodologi ROI ini juga eh, memiliki kompleksitas dalam pelaksanaan. Jadi semakin tinggi level evaluasi, semakin kompleks metode pengumpulan dan analisis datanya. Nah, eh, ini yang perlu di apa ya, dijadikan catatan bahwa tentu apa metode ini pasti dipergunakan untuk memastikan apa ya data-data itu akan bisa didapatkan data-data yang valid sehingga mungkin metodenya akan semakin dia ya semakin banyak semakin bervariasi itu. Nah, kemudian eh, ada tuntutan eh, kolaborasi lintas fungsi. ROI tidak bisa hanya dikerjakan oleh tim pelatihan, tapi juga perlu dukungan dari divisi keuangan, lini manajer, dan sistem informasi SDM. Jadi memang ROI ini apa ya tidak bisa langsung eh, kita lakukan. Ada beberapa persyaratan gitu. Nah, yang ketiga tantangannya itu adalah kekhawatiran apabila setelah dilakukan itu hasilnya negatif. Dalam arti, oh, mungkin akan muncul klaim, lah selama ini kita hanya buang-buang duit saja kalau artinya negatif. Terus kemudian, waduh, kalau ada potensi semacam itu, kita banding melakukan atau tidak. Nah, ini 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 yang kemudian disampaikan oleh Jack Phillip itu bahwa ini berpotensi, nah, kalau ROI-nya rendah itu berpotensi dijadikan sebagai alasan pembatalan program. Nah, ini tantangan yang diidentifikasikan. Oke, next kita akan. Nah, eh, karena ROI ini tadi memang dikembangkan di sektor bisnis pada awalnya, namun kita punya pertanyaan sebenarnya. Apakah sektor publik, pemerintahan itu eh, bisa mengadopsi eh, metode ini? Nah, statement dari
Jack Phillip di bukunya itu adalah meskipun model ROI dibangun dalam konteks industri, bahwa eh, model ROI ini sebenarnya bersifat universal dan dapat diaplikasikan ke dalam konteks yang berbeda. Artinya konteks bisnis, konteks publik, konteks pemerintahan itu dapat saja mengadopsi model ROI itu. Nah, kalau identifikasi dari Jack Phillip adalah selain dunia usaha, pemerintah, pendidikan, kesehatan, bahkan organisasi non-profit ini bisa mengadopsi model ROI ini. Oke, next. Nah, eh, ada catatan jika ROI ini akan dipakai atau diadopsi untuk sektor pemerintahan. Eh, yang perlu dijadikan pertimbangan adalah bahwa saat ini organisasi pemerintah atau publik itu dituntut untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap dana publik yang dia pergunakan. Yang kedua, adanya efisiensi anggaran. Artinya kan ini kalau efisiensi pasti pertanyaannya adalah apakah eh, uang sumber daya yang dialokasikan itu telah dipergunakan secara efisien. Secara apa ini kalau efisien itu kan eh, dimanfaatkan pada poin-poin yang tepat. Nah, kemudian ada yang ketiga ini kita juga perlu untuk menunjukkan hasil program pelatihan pegawai ini maksudnya ya, pegawai pemerintah itu eh, keluar kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada DPR gitu kan. Nah, eh, dan itu menjadi apa ya background pengap, alasan yang bisa di apa ya layak untuk dipakai bahwa ROI itu kita perlukan. Nah, dalam konteks itu Jack Phillip mengembangkan versi adaptif dari ROI metodologi untuk sektor pemerintahan. Apa yang dilakukan? Nah, ini adalah eh, yang tadi itu dipergunakan eh, capaian misalnya peningkatan pemasaran atau itu bisa diadopsi indikatornya adalah efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, terus pengurangan kesalahan prosedural. Sementara yang kedua, jadi indikator keberhasilan itu tidak harus diindikasikan dalam satuan uang, jadi berapa profit yang diperoleh gitu. Nah, namun itu dapat kita eh, wujudkan, dapat dilihat dalam eh, dampak sosial yang dihasilkan, kualitas layanan, atau juga penguatan kapasitas organisasi yang dihasilkan. Nah, eh, kalau eh, ingin ditelisik lebih dalam, sebenarnya buku ini juga memberikan beberapa studi kasus yang ada di pemerintahan. Ya, kalau kena dia konteksnya di eh, Amerika gitu, ada lembaga federal hingga organisasi-organisasi NGO itu. Oke, next. Nah, ada ini kita sampai pada kesimpulan dari review yang dilakukan gini. Buku ini sebenarnya eh, yang perlu menjadi catatan awal adalah berbasis utama pada pengalaman industri.
Tetapi eh, kalau kita melihat edisi-edisi eh, yang dikembangkan itu, dia kemudian dikembangkan lebih lanjut agar relevan untuk organisasi publik dan pemerintahan. Dan yang kedua, pendekatan Philips ini bersifat fleksibel dan adaptif, memungkinkan lembaga pemerintah untuk mengadopsi dan menerapkan metodologi ROI ini dengan menyesuaikan indikator dan manfaat sesuai dengan karakter non komersial dari tujuan publik itu. Nah, eh, saya rasa ini yang catatan-catatan yang bisa kami sampaikan dari bacaan kami di buku Return on Investment ini. Nah, eh, semoga waktunya pas. Kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Bowo. Kita berikan applause dulu teman-teman. Jadi menarik sekali ya. Jadi ini eh, buku ini kalau bisa dibilang ini melampaui model Kirkpatrick gitu ya. Jadi dengan memasukkan satu level yang berfokus pada pengembalian investasi dari pelatihan ya. Jadi kalau Kirkpatrick itu kita ya udah misalnya kalau ada evaluasi menggunakan Kirkpatrick kemudian katakanlah ada suatu kegagalan gitu kan, kegagalan maka kita tidak bisa melihat secara lebih jauh apa penyebab kegagalan tersebut gitu ya. Ya, jadi ketika suatu program gagal, misalnya data model Kirkpatrick ini tidak memberitahu organisasi apa yang salah, kira-kira seperti itu ya. Mengapa ini terjadi dan di mana itu terjadi gitu. Nah, kalau model Philip ini menambahkan umpan balik yang sifatnya kualitatif ke proses data ya untuk apa? Untuk membantu organisasi meningkatkan program pelatihan mereka. Jadi itu yang bisa kita garis bawahi ya dari buku ini ya. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan rapat ini maupun yang ada di Zoom gitu ya. Kalau ada yang mau menanggapi atau memberikan tambahan atau bahkan apa punya pengalaman yang lebih ya terkait dengan aplikasi dari model ini kami persilahkan. Ya di sini di layar kami lihat ada dua ya ini Bu Lisa dengan Pak Yudhistira Adinugroho ya. Mungkin kami persilahkan dulu. Monggo Bu Lisa dari BPSDM DKI. Kemudian ada di sini Pak Yudhistira ya. Nanti setelah Bu Lisa, Pak Yudi silahkan. Ya sekarang Bu Lisa dulu, monggo silahkan Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Apakah suaranya? Halo? Halo, suara saya terdengar ya, Bapak ya? Terdengar sekali. Ya, Jelas. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya, Bapak. Bukunya belum pernah saya baca, Pak, dan mungkin baru dengar juga bukunya gitu ya. Mohon maaf nih, Pak. Saya mungkin dengar ROI-nya langsung ingat background saya, Pak ya. Saya dulu teknik kimia gitu. Jadi dengar ROI itu langsung ingat waktu bikin plan design gitu ya. Jadi ini return of investment-nya kaitannya dengan bisnis gitu. Bagaimana sebuah pabrik dibangun, kemudian ROI-nya itu harus di atas sekian persen baru dia layak dibangun gitu, Pak. Dulu saya tesis itu sampai bukan tesis ya, skripsi itu ditanya, kenapa ROI-nya sekian? Kalau sekian gimana? Kalau kurang dari ini gimana gitu. Nah, kemudian ketemunya di Diklat ini saya beda suara. Ternyata ROI juga diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan. Nah, ini menarik ROI-nya ternyata tidak hanya di bidang bisnis. Tadi saya mau tanya gitu ya, ROI ini bisa dikaitkan dengan public sector nggak? Ternyata di slide terakhir ada tuh kayak public sector.
Dan akhirnya jadi bisa disandingkan dengan Kirkpatrick bagaimana ternyata tidak hanya saat pelaksanaan gitu ya, tapi pasca diklatnya. Karena kita tidak bisa menilai impact atau ROI itu kalau belum selesai pelatihannya. Bahkan mungkin ada jangka waktu yang dibutuhkan untuk bisa menilai ROI tersebut gitu, Pak. Em, Mungkin pertanyaan saya lebih ke seperti ini, Pak. Bagaimana, em, menurut Bapak, urgensinya apa sebuah badan pelatihan seperti BPSDM gitu menerapkan ROI ini gitu? Pertama, mungkin di BPSDM ini kan kita tidak berbiaya ya, maksudnya tidak untuk komersialisasi gitu ya. Nah, apa apa kira-kira urgensinya menerapkan ini? Karena kalau tadi saya lihat kaitannya dengan public sector, dikaitkannya dengan peningkatan kinerja, mungkin kepuasan gitu ya. Bagaimana kemudian outcome-nya bisa dirasakan oleh organisasi. Nah, ini mungkin kan tidak harus dalam bentuk ROI gitu ya, bisa aja dibuat survei pasca diklat gitu. Mungkin apa urgensinya dibandingkan hanya sekedar pasca diklat gitu ya, dari urgensi ROI dari pelatihan ini. Kemudian em, kedua, mungkin jika ROI ini sudah diterapkan oleh lembaga diklat di Indonesia, tadi juga saya melihat ada analisis sensitivitas nih Pak. Nah, untuk analisis sensitivitas kira-kira kalau ROI ini diterapkan di sebuah pelatihan yang berbayar gitu ya, eh, PNBP, kira-kira apa yang paling sensitif ya Pak, yang bisa menggerakkan si ROI? Mungkinkah misalnya jumlah pesertanya gitu, atau mungkin narasumber eksternal, profesional, atau apa kira-kira yang paling sensitif nih, kayak pertanyaan yang diajukan ke saya saat skripsi, kira-kira apa yang membuat paling sensitif nih, yang bisa menggerakkan ROI-nya itu meningkat, walaupun kita tidak bicara tentang material benefit ya Pak ya, tapi bicara kepada peningkatan kinerja. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi Pak memperkenalkan ROI ini di ranah public sector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih Bu Lisa, ini menarik sekali pertanyaan atau tanggapan yang sangat berbobot ya. Mas Bowo mau dijawab satu-satu apa kita tunggu tiga? Satu-satu, baik. Ya ini mohon izin Pak Yudis ya, dengan Pak Junaidi habis ini baru kita lanjutkan. Tadi Bu Lisa dulu. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama, ini kan kita non komersial, ya kan? Bukan di sektor bisnis. Nah, mengapa menerapkan ROI buat apa? Gitu kan? Ya, Iya. itu yang pertama. Kemudian ada analisis sensitivitas, ya. Apa yang membuat sensitif, gitu kan? Kira-kira ya. Faktor-faktornya apa? Misalnya apakah peserta, apakah apa? Monggo silakan Pak Bowo ditanggapi dulu. Eh, baik, terima kasih Ibu Lisa. Ini seru karena sudah pernah dapat basic ROI gitu kan. Terus kemudian menyusun skripsinya, tesis ya, tesis itu tentang ROI. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, analisis sensitivitas itu apa yang paling eh, sensitif? Saya berharap ini Bu, eh, semoga Bu Lisa tidak memberikan pertanyaan dosen penguji tesis itu kepada saya gitu. Izin Pak, karena unik Pak membandingkan ROI ini Bapak apa ya, membedah buku ini dengan Heeh, penyelenggara LAN gitu ya. Jadi iya saya betul. langsung mengkaitkan itu kepada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Kita tidak pernah apa ya, ROI kan sebuah pelatihan gitu Pak. Izin Pak, terima kasih Pak. Baik. Nah, ini kan juga apa ya eksplorasi terhadap eh, konsep-konsep ini kan menjadi bagian dari apa dari concern kami, concern LAN untuk sebenarnya mengembangkan termasuk juga di kedeputian kita kan tentang penjaminan mutu ya. Jadi ini yang sebenarnya ini eh, pembahasan tentang ROI ini, tentang bukunya dari Jack Phillip ini sebenarnya bagian dari kita untuk memancing diskursus tentang eh, bagaimana mestinya penjaminan mutu itu dapat kita eh, lakukan, kita identifikasi instrumen-instrumennya. Nah, eh, analisis sensitivitas ini eh, mungkin juga akan menjadi PR sebenarnya ya, karena kan eh, menurut kami instrumen-instrumen atau tools-tools baru ini eh, harus diuji dulu, harus dipastikan dulu apakah eh,
apa cocok enggak? Nah, misalnya gitu kan ya. Kalau dibilang oleh Jack Philip ini bisa dilakukan, jangan-jangan di sana bisa dilakukan dan di sini tidak. Nah, atau mungkin modifnya harus banyak gitu. Nah, ini yang menurut kami apa ya? Mungkin kita masih belum belum sampai pada saat ini, belum sampai mempraktikkan ke analisis sensitivitas ini, tapi seandainya itu akan diarahkan ke sana, tentu eh, diskusi-diskusi lebih jauh itu diperlukan karena kan eh, setidaknya kita memerlukan misalnya beberapa kali pengalaman itu kan ketika kita menyusun survei itu kita pasti mengundang dari lembaga-lembaga survei gitu kan kita ingin melihat sebenarnya kalau kita menyusun survei dengan target seperti ini sebenarnya ini apa yang kita lakukan sudah apa secara metodologis sudah bisa dibenarkan atau belum gitu kan. Dan ini yang kemudian mestinya nanti kalau ini memang gagasan yang sementara ini kan masih gagasan Ibu ya tentang analisis sensitivitas ini memang perlu dielaborasi. Saya rasa kita perlu juga apa ini kan menyusun instrumen ini kan menjadi apa menjadi bagian yang paling berat dalam kita menyusun apa kita kalau menyusun program evaluasi itu sehingga dipastikan bahwa itu bisa apa reliable dan juga hasilnya valid gitu. Nah, ini yang pertama karena memang kita masih berada pada tahap wacana tentu eh, kita masih perlu mendiskusikan ini lebih dalam. Nah, kemudian eh, apa urgensi kalau kita melakukan penerapan ROI itu? Misalnya pelatihan-pelatihan eh, padahal kita tidak punya pelatihan-pelatihan yang atau fokusnya lebih pada pelatihan yang tidak berbiaya tadi. Nah, saya rasa ini penting untuk eh, me, apa ya kita memetakan ya memetakan eh, memetakan eh, seberapa efektif nanti APBN itu kita pergunakan. Jadi poinnya ada di sana kan. Eh, Jangan-jangan pelatihan yang tidak berbiaya itu jauh lebih efektif. Nah, eh, investasi APBN itu jangan sampai eh, kembali lagi sebenarnya kepada pernyataan Jack Philip tadi itu jangan sampai eh, akuntabilitasnya itu tidak bisa kita eh, pertanggungjawabkan. Akuntabilitas secara publik ataupun akuntabilitas secara administratif. Nah, namun sekali lagi eh, kita masih memerlukan apa ya? Menurut saya kita dalam mengadopsi ROI ini eh, apa bagaimana konkretnya itu yang harus kita perdalam gitu kan. Termasuk misalnya memperkuat terlebih dahulu pelaksanaan evaluasi pelatihan itu berbasis case metric. Nah, ini kan setidaknya kita sudah sampai ke level 4. Kalau ke ROI tinggal satu level berikutnya. Nah, eh, dengan eh, apa mencapai Trik Patrick saja itu sudah menjadi sebuah instrumen yang cukup handal, misalnya kita dan itu bisa diadopsi di eh, lembaga-lembaga pelatihan secara nasional kita jadi apa ya bisa bisa cukup yakin bahwa informasi ataupun data-data yang kita peroleh dari evaluasi itu kita bisa memastikan ke publik bahwa eh, ternyata kita sudah sampai pada tahap ini begitu. Nah, semoga menjawab
apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Eh, Terima kasih. Kita lanjutkan atau kita? Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Bowo. Jadi kita lanjut ya Hmm. dari Pak Yudhistira. Silakan, Pak. Kemudian tadi ada Pak Junaidin tapi sedang sholat duhur. Mungkin nanti setelah Pak Yudhistira langsung aja Bu Anin ya dari Kemenduk Bangga BKKBN. Ya, silakan Pak Yudhis ya. Terima kasih Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Salam. Ya, Waalaikumsalam. silakan Edi, Pak. salam kenal Pak. Saya Yudhistira Adi Nugroho Widesora dari KKP. Kalau lihat Pak Edi nampaknya pernah juga Pak kita satu room ya. Waktu itu saya jadi peserta juga Pak. Cuman saya lupa itu webinar yang mana gitu Pak Edi. Eh, ini karena memang apa individu-individu di LAN itu mobilitasnya tinggi, Pak. Izin Pak, ini pertanyaan saya terkait dengan ROI ini Pak. Ini sangat menarik saya kira ya. Kebetulan di tempat kami Pak di Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah dari 3 sampai dengan 4 tahun yang lalu, Pak. Untuk aksi-aksi perubahan baik itu di PKP maupun PKA, kita coba meminta untuk para peserta pelatihannya itu untuk menghitung nilai manfaat finansialnya, Pak, dari hasil aksi perubahannya, Pak. Nah, di situ kan diminta untuk menghitung ROI-nya gitu, Pak ya. Dan sependek yang saya tahu, Pak, memang rumusnya itu benefit cost itu, Pak ya. Cuma yang jadi permasalahan di sini, Pak, banyak juga peserta yang bertanya kepada kami. Kebetulan kami juga coach gitu ya Pak Edi, izin Pak Abdullah. Itu kalau seandainya hasil dari apernya itu berupa bukan bukan apa namanya kuantitatif gitu Pak ya, nilainya kualitatif gitu. Seperti kepuasan pegawai, kepuasan pelanggan gitu ya, atau apa namanya pengguna jasa gitu kan. Nah itu rata-rata dari para peserta pelatihan menanyakan, ini gimana ya cara cara menghitungnya, mengkonversinya ke kuantitatif itu seperti apa? Itu pertanyaan saya pertama, Pak. Kemudian yang kedua, ini validitasnya seperti apa gitu, Pak ya. Jangan sampai hitung-hitungannya itu hanya berupa asumsi gitu loh, Pak. Yang penting keluar angka, menguntungkan hasil akpernya gitu, Pak ya. Ada penambahan nilai sekian persen gitu ya, Pak ya. Kemudian yang ketiga, Pak, ini analisa saya saja sebetulnya, Pak. Apakah dengan adanya webinar dari LAN seperti ini, Pak, untuk menghitung nilai ROI, apakah kedepannya akan ada revisi pedoman diklat, Pak? Jadi untuk apa namanya evaluasi dengan pelatihannya yang tadinya hanya Kirkpatrick ya, saya sampai tahap keempat, apakah nanti Roy juga dimasukkan ke apa namanya pedoman diklat yang baru gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Abdullah. Oke, terima kasih Pak Yudhistira. Jadi ada 3 poin nih kalau di catatan saya ya. Yang pertama, Pak tadi kalau misalnya datanya kualitatif ya, Iya. bagaimana memperlakukan data tersebut. Makanya ini kan seharusnya ada data yang sifatnya kuantitatif sehingga nanti bisa dihitung gitu ya. Kalau datanya kualitatif, lalu bagaimana itu Pak Bowo ya. Oke. Yang kedua, validitas ya, bagaimana menjaga validitas dari hasil analisis tadi ya. Apakah hanya formalitas atau akan digunakan sebenarnya untuk menghitung itu ya. Kemudian dampak dari webinar series ini ya. Itu apakah ada perubahan di pedoman ya. Kalau kalau konteksnya kami ini sebenarnya kita belajar bareng Pak ya. Yang nomor 3 ini saya apa kita belajar bareng ya, nanti kalau ada konsekuensi kami belum tahu gitu kan. Tapi niat kita ini untuk apa sharing knowledge gitu ya. Sementara untuk itu dulu ya. Kemudian nanti kalaupun ada perubahan ya akan diinformasikan lebih lanjut gitu ya. Tapi yang nomor 1, nomor 2 mungkin kami minta Pak Bowo untuk menanggapi. Ya, tapi sebelum itu sekalian Bu Anin ya, Boleh, boleh. ya Ya. silakan Bu Aninita untuk menyampaikan apa misalnya saran atau pertanyaan, monggo silakan. Iya, terima kasih. Izin suara saya terdengar, Pak? Jelas Bu, ya. Jelas ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Wibowo, ini selaku pemateri kita ya, Pak Bedah Buku. Ini luar biasa nih karena memang ROI menjadi salah satu yang kita belum banyak
apa ya terapkan. Tapi itu jadi salah satu juga pertanyaan ketika kami di Kemenduk Bangga, eh, tadinya BKKBN kan Pak, dengan kekuatan utama kami itu penyuluh KB ya sekitar 17.000 penyuluh KB yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dengan eranya, apalagi tambah lagi ya Pak, kita efisiensi anggaran seperti sekarang. Nah, itu yang menjadikan apakah gitu ya, karena pelatihan berbasis kompetensi itu kan memang banyak. Tetapi pelatihan berbasis kinerja itu yang memang saat ini menjadi pertanyaan. Karena pada saat kinerja itu dikaitkan dengan kalau kita SKP kita ini Pak, ketika kami mencoba ya apa yang dimau pimpinan, quick win dan sebagainya itu menjadi sekarang banyak sekali ya tren-tren kalau kami di Kementerian itu ada 5 quick win di mana dikaitkannya dengan kependudukan ini ternyata pelatihannya eh, minim gitu untuk terkait kependudukan. Padahal menjadi tema besarnya ketika kita bertanya efisiensi yang tadi anggaran, apakah dengan ROI ini Pak izin itu ada satu contoh mungkin yang sudah pernah diterapkan oleh LAN di mana pelatihan ini memang bisa kami jadikan salah satu adopsi ya. Karena memang kalau saya kebetulan disertasi saya Pak ini mengambil mengenai bagaimana berbagi peran, tidak hanya semua brek gitu di satu pemerintah, tapi ini berbagi dari anggarannya kah, atau mungkin rasa itu tadi kalau kata Pak Yudhistira tadi ya, dari kepuasan pelanggan dan sebagainya, itu bisakah itu menjadi salah satu rujukan kami, itu Pak di kementerian kami. Kemudian yang kedua Pak, pertanyaan kedua kami juga mengacu sebenarnya pada lain yang juga punya pelatihan PNBP ya Pak ya. Nah pelatihan PNBP sendiri apakah sudah dianalisis Pak? Ini karena kebetulan Pak Edi kan sebagai analis kebijakan ya, Em, itu secara berdampakkah gitu ya Pak ya, secara investmentnya pada training ini, secara bagaimana ya signifikansinya? Karena memang ada beberapa pelatihan, mungkin contoh nih ya Pak, kemarin kami juga ingin ikut BIMTEK, ini bukan apa-apa nih Pak. Ternyata tiba-tiba oleh LAN tidak bisa diselenggarakan, padahal itu PNBP. Dan menurut teman-teman gitu ya yang ada di kementerian kami gitu ya, Anjak ini kan sebenarnya nunggu-nunggu pelatihan apakah bisa pelatihan ini diselenggarakan sendiri oleh kementerian di luar LAN. Nah, itu BIMTEK ini sebenarnya ditunggu-tunggu tapi ternyata kenapa itu pertimbangan itu ya apakah nanti ada dasarnya ROI atau apa, apakah itu dilakukan juga di LAN? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih, mungkin dua aja dari saya. Baik, terima kasih Bu Anindita ya. Jadi ada dua hal tadi ya, apakah contoh realnya ini dari belakang dulu, apakah ada contoh real pengukuran terkait ROI di pelatihan-pelatihan di LAN ya. Yang kedua tadi apa ini? Yang pertama ya malahan ya. Jadi pelatihan berbasis kompetensi banyak, tapi yang untuk pemenuhan kinerja itu gimana kira-kira gitu Pak Bowo ya. Silahkan ditanggapi dari dua penanggap ini ya, nanya Pak Yudhistira dengan Bu Anin. Oke, silakan, monggo. eh baik. Jadi saya ini cukup surprise ini. Apa yang kita sampaikan sebagai gagasan ini mungkin mungkin belum sampai pada gagasan. Kita ingin mendiskusikan buku itu sebagai sebuah ide itu ternyata mendapat ini sebagai apa nih pemantik ya. Jadi eh, mungkin kita tidak me, apa ya membayangkan ini ledakannya sampai segitu besar ini Mbak ya. Ternyata memantiknya sukses ini artinya. Nah, eh, tentu akan misalnya yang disampaikan oleh Pak Yudhistira itu adalah eh, apa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang berpotensi untuk di follow up terkait dengan apabila ROI ini akan dilakukan berkaca pada kasus-kasus yang didapati di KKP gitu kan Pak. Nah, eh, eh, bagaimana misalnya melakukan apa monetisasi atau apa nih ya mengkonversikan eh, pelatihan ke aktivitas-aktivitas yang itu eh, misalnya berbasis kualitatif itu kemudian didapatkan agar kita dapatkan nilai yang apa yang
dalam satuan uang gitu. Nah, ini tentu ini adalah pertanyaan metodologis, Pak. Pertanyaan metodologis. Jadi eh, seandainya ini pengalaman kami untuk ketika terlibat menyusun salah satu survei gitu Pak ya. Ini yang memang tidak bisa diselesaikan secara apa simple gitu. Namun ini diperlukan kesepakatan, kesepakatan tentang eh, bagaimana kita melakukan atau menilai konversi itu. Dan pengalaman kami untuk hal-hal seperti ini kita apa ya justifikasi keahlian dari apa eh, para spesialis-spesialis atau para ahli, para pakar itu diperlukan sehingga eh, apa justifikasinya ini kita tidak eh, mungkin kalau eh, dari misalnya ini kan masih misalnya ya tim LAN ini melaksanakan sendiri itu eh, kurang komprehensif. Artinya memang ini tantangan ketika kita melakukan konversi itu kita harus benar-benar menyusun instrumen yang apa valid gitu kan ya dan itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara metodologis maupun secara ilmiah gitu. Nah, ini yang kemudian eh, saya rasa tidak tidak bisa tidak bisa diselesaikan secara eh, individual oleh LAN saja, tapi memang harus ada banyak pihak yang memberikan justifikasinya. Nah, pun ketika misalnya kita eh, menyusun survei pun kan itu kan memang untuk pertanyaan saja itu kan kita harus apa ada panel gitu ya yang memang ini sudah segini ini yang kita berikan kita akan pergunakan. Saya rasa eh, ini menjadi permasalahan metodologis yang akan menjadi PR bagi pelaksanaan memang untuk eh, jika kita akan me, apa ini melanjutkan atau mengimplementasikan skema atau metode ROI ini. Jadi memang semacam jadi eh, checklist masalah itu Pak ya. Sehingga eh, memang tantangannya menjadi eh, cukup berat ketika kita akan mencoba untuk melakukan hal ini. Nah, ini kalau kita membayangkan eh, pelaksanaan itu, jadinya kita bisa setidaknya dari awal ini sudah bisa membayangkan eh, potensi-potensi tantangan yang harus dihadapi. Jadi saya rasa melihatnya akan ada di situ. Nah, kemudian eh, validitas. Jadi validitas juga pasti ini yang eh, memang tetap saja kita memerlukan eh, ya tadi bahwa validitas itu harus memenuhi kaidah-kaidah akademis yang itu memang diberikan dibangun atas kesepakatan-kesepakatan yang 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 didasari pada apa ya eh, apa kemampuan atau kepakaran itu Pak. Nah, inilah sebenarnya yang tadi bahwa eh, kita harus berupaya ke sana eh, memberikan apa ini eh, memastikan bahwa apa yang dilakukan itu menjadi instrumen yang valid dan itu jaminannya bukan dari eh, apa dilakukan sendiri tapi memang itu harus apa ada
justifikasi ilmiah dari pakar-pakar itu. Dan kemudian eh, apakah ini menjadi apa semacam eh, bagian awal dari penyusunan pedoman yang kemudian akan merubah pedoman? Saya rasa eh, belum akan sampai ke sana. Ini eh, kita ditugaskan oleh pimpinan ini untuk lebih banyak edukasi, artinya lebih banyak eh, mengembangkan pemahaman eh, horizon kita terhadap evaluasi bisa kita lakukan dengan apa gitu kan. Eh, Salah satunya mungkin ROI ini. Kita juga beberapa kali melaksanakan eh, ya, ada kita melaksanakan diskusi, Pak. Ada FGD dengan beberapa lembaga Lemdik itu kita juga mendapatkan ternyata eh, apa di Lemdik lain itu eh, kita mendapati mereka cukup progresif, dan ketika apalagi mereka punya eh, fokus kan keahlian spesifik yang kalau di Lemdik itu, dan mungkin ini menjadi opsi-opsi yang sebenarnya bisa kita pakai untuk ketika membangun eh, evaluasi yang pedoman itu kan ini selama ini menjadi memperkaya kita akan evaluasi itu. Nah, eh, untuk best practice saya rasa eh, tadi kita Pak Moderator, ya, saya kan. Ya, baik Pak Bowo, terima kasih ya itu apa tadi kalau dari sudut pandang review ya, reviewer dari buku tersebut ya Pak Yudhistira. Nah, dari segi apa istilahnya pengalaman praktis. Nah, ini hadir di antara kita semua ini ada dua direktur ya dari kedeputian kami. Yang pertama ada Bu Ervi, Direktur Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas, dan Bu Meta, Direktur Penjaminan Mutu Pembelajaran. Nah, terkait dengan pengalaman dalam apa istilahnya pelaksanaan apa ROI di bidang pelatihan ini mungkin Bu Meta akan sedikit share ya pengalaman ketika melakukan pengukuran terkait dengan satu pelatihan tertentu. Ya, mungkin kita bisa sekalian dengarkan lah istilahnya pengalaman empirisnya gitu ya, supaya bisa menjadi inspirasi kita bagaimana sih sebenarnya penerapan ROI di pelatihan gitu kan. Jadi tidak hanya secara konseptual di buku, tapi juga di sisi empirisnya seperti apa. Monggo, silahkan Bu Mita. Baik, terima kasih Mas Mansur. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang pada kesempatan ini ya tentunya kita mengangkat tema atau buku Return on Investment ini karena memang dari sisi substansi ini perlu untuk kita ketahui gitu ya. Dan tadi juga kita lihat ada beberapa yang mungkin belum pernah membaca gitu ya. Nah, dan secara praktek memang kami mengharapkan melalui sharing gitu, atau edukasi tentang berbagai hal ini tentu juga upaya kita ini bersama-sama nanti akan kita harapkan untuk meningkatkan kualitas dari pelatihan. Nah, berbicara tentang kualitas tadi Bapak Ibu, memang kalau kita belajar dari apa yang dibahas di dalam buku ini ya, saya kira secara praktek ini bisa kita mungkin kita lihat dari pengalaman di LAN ya. Tentunya dengan konsep ini Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin mendorong bahwa pelatihan-pelatihan itu juga tentunya harus memberikan perhatian yang lebih kepada hasil gitu ya. Dan tadi juga dibahas di dalam buku tadi memang ROI ini adalah salah satu cara kita urgensinya tadi ya. Ini transisi dari proses ke hasil ya. Nah, itu yang ingin kita tekankan juga Bapak Ibu bahwa pelatihan-pelatihan itu tentunya harus terus kita dorong akan memberikan hasil yang dan manfaat yang tentunya akan sangat berguna gitu ya. Jadi mungkin
itu karena juga memang betul yang disampaikan Philip tadi ya, bahwa saat ini akuntabilitas dari sisi penerapan pelatihan itu juga mungkin semakin meningkat ya. Saya yakin Bapak Ibu ketika membahas mengenai program-program pelatihan di dalam proses perencanaan pasti juga akan dituntut untuk menyampaikan apa sih manfaat dari pelatihan, hasilnya. Nah, itu yang kemudian kita coba dorong melalui pemahaman ini ya Bapak Ibu ya. Karena memang tuntutan akuntabilitas ini semakin meningkat ya. Kita harus menunjukkan apa sih sebetulnya hasil dari pelatihan tadi. Nah, tentunya persis juga seperti apa yang disampaikan di dalam buku Philips tadi ya Bapak Ibu. Kita bertahap ya Bapak Ibu ya. Jadi saat ini kita sudah banyak melihat dan saya tentunya hal ini sangat positif, yang mana lembaga-lembaga pelatihan di dalam menyelenggarakan program-program ini sudah banyak berproses sampai ke level yang 4 tadi ya. Jadi sampai untuk melihat dari sisi yang level keempat tadi ya. Jadi sudah sampai ke sana. Nah, ini juga kemudian kami coba dorong Bapak Ibu ketika di dalam proses akreditasi untuk menjadikan ini sebagai salah satu dari bisnis proses ya, bagian dari bisnis proses rutin di dalam penyelenggaraan pelatihan. Artinya penyelenggaraan pelatihan itu ketika kita bicara dari tata kelolanya ya, mulai dari perencanaan, kemudian nanti pada saat penyelenggaraan, ini juga kita melihat nanti pada saat melihat hasilnya atau di output, kita juga perlu berbicara terkait dengan manfaat tadi. Nah, tentu ini memang membutuhkan effort ya dari kita semua, tapi saya kira langkah-langkah yang kita terapkan ini juga nanti akan punya hal-hal yang positif ya untuk pengembangan pelatihan ke depan maupun juga untuk pengambilan keputusan tadi ya. Kemudian dari Philip tadi juga menyampaikan ya bahwa memang untuk sampai di level 4 ini saya kira sudah berjalan. Untuk ROI memang karena ini dibutuhkan effort yang cukup besar dan juga kaitannya untuk ROI lebih kepada melihat tadi ya efisiensi dan hubungannya dengan pengambilan keputusan untuk melihat keberlanjutan pelatihan misalnya. Nah, itu yang mungkin nanti ke depan akan kita eksplor lebih lanjut ya. Jadi di dalam buku tadi juga disinggung ya, disarankan memang untuk ROI ini kita perlu mungkin juga melihat secara selektif program-program pelatihan yang biasanya mendapatkan perhatian dan diminta atau dituntut untuk menunjukkan ROI-nya tadi, misalnya pelatihan-pelatihan yang strategis tadi ya, kemudian biayanya besar dan juga mendapat perhatian tertentu. Nah, ini yang mungkin nanti sebagai clue kita ya untuk melihat mana-mana pelatihan yang mungkin kita prioritaskan untuk dilakukan ROI-nya. Dan kami di LAN, mungkin dulu kami di P3K Bangkom sudah mencoba menginisiasi untuk pelatihan kepemimpinan ya. Kita coba untuk melihat meskipun secara metodologi mungkin belum sempurna begitu ya Bapak Ibu ya, tapi kita berproses. Artinya dari sini juga kita sudah bisa melihat bahwa pelatihan-pelatihan itu layak diteruskan gitu ya. Tapi tentunya ini bukan bukan dari sisi subjektif, tapi memang ada hasil-hasil yang itu sudah surpass ya atau melampaui dari biaya yang dikeluarkan dari pelatihan tadi gitu ya. Nah, ini sudah pernah kita lakukan di tahun 2023 dengan melakukan evaluasi tersebut ya. Dan nanti mungkin bisa kita share juga seperti apa hasilnya. Nah, satu lagi yang juga tadi disinggung di dalam buku tadi ya Bapak Ibu ya. Kita perlu juga melihat bahwa proses penilaian ini juga artinya tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini perlu untuk kita jadikan perhatian bahkan mulai sejak dari perencanaan program. Nah, untuk itu Bapak Ibu dengan contoh yang kami tunjukkan tadi di dalam pelatihan kepemimpinan, maka kemudian ketika kita mencoba memperbaiki ya dari sisi kurikulum dan seterusnya, kemudian ini akhirnya
muncullah itu tadi Bapak Ibu ya, kita mendorong bahwa dari pelatihan ini bagaimana pelatihan itu juga bisa para peserta ya, ini bisa mengestimasi sejauh mana dampak misalnya dari proyek perubahan itu memberikan manfaat secara ekonomis tadi ya. Itu yang salah satu yang kemudian kita lakukan Bapak Ibu ya. Mungkin ini implikasi terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Yudhistira ya. Jadi untuk secara nasional mungkin nanti Bu Ervi akan memberikan tambahan informasi ya, dan memang kita berproses Pak Yudis, mungkin belum sepenuhnya sempurna apa yang kami lakukan terdahulu, tapi saya kira it is better ya daripada kita menunda sesuatu sampai sempurna gitu. Tapi saya kira dari sisi validitas ya masih bisa kita pertahankan gitu ya dari sisi konsepsi maupun juga eh, dasar-dasar metodologis yang kita gunakan seperti itu ya. Namun sekali lagi memang kunci dari untuk menampilkan hasil ROI ini maupun juga dari penilaian sampai dengan level 4 tadi memang bagaimana kita bisa menggali informasi yang dibutuhkan tadi sesuai dengan kebutuhan kita dan juga dengan cara metode yang valid begitu ya. Nah, tentu sekali lagi ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu di pelatihan-pelatihan teknis lainnya. Saya kira kami juga sangat mendorong sekali lagi bahwa tata kelola penyelenggaraan program itu mungkin tidak berhenti sampai selesai peserta mengikuti pelatihan ya, berapa yang lulus dan seterusnya. Karena tentu Bapak Ibu juga saya kira akan semakin merasakan bahwa eh, di dalam lembaga pelatihan tadi kita semakin dituntut untuk bisa menyajikan hasil-hasil dari pelatihan itu seperti apa ya. Mungkin tidak lagi hanya melihat alumni jumlahnya berapa, tapi manfaat mungkin juga ada apa kontribusinya untuk para peserta ataupun juga untuk tempat di mana organisasi peserta tadi berada gitu ya mungkin ya. Dan tentu ini bukannya tanpa tantangan ya. Tadi di dalam buku banyak dibahas tadi, apalagi di sektor publik. Kalau di swasta, returnnya akan jauh lebih mudah terlihat ya dari profit yang dihasilkan. Nah, tapi kita juga mungkin tadi cukup banyak juga saya kira di buku itu mungkin nanti barangkali bisa kita lihat ya ada aspek-aspek yang mengulas tentang intangible return begitu ya. Nah ini juga saya kira mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi kita di dalam melakukan penilaian terhadap hasil dan manfaat pelatihan ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari kami. Mungkin Ibu Ervi ada tambahan? Silakan. Sedikit ya. Ya, sedikit ya izin Pak Moderator. Ya, tadi dari Pak Yudhistira tadi ya, apakah ke depan ada perubahan kebijakan gitu ya. Nah, mungkin eh, kalau kebijakan terhadap evaluasi kemungkinan iya Pak Yudhistira. Ya, tapi sementara ini kami sedang menyusun untuk instrumennya terkait dengan evaluasi itu. Jangan sampai ya kita melihat pelatihan itu kan berdampak pada satu individu gitu ya. Kemudian yang kedua terhadap organisasi dan yang ketiga terhadap nasional gitu. Nah, ini yang kita terus dorong untuk ke sana gitu. Tidak hanya berhenti di level reaction learning gitu ya atau application di tingkat individu tapi juga business impact di organisasi, return on investment dari organisasi bahkan mungkin ke tujuan nasional gitu ya. Kita juga pernah melakukan evaluasi bagaimana korelasinya dengan RB berdampak ya waktu itu mungkin Bapak Ibu juga yang mengajar PKA, PKP, kemudian PKN 2 itu kita arahkan terhadap 4 prioritas pembangunan ya pada waktu Pak Jokowi, bagaimana hasil produk pelatihan ini bisa memberikan kontribusi untuk misalnya untuk penurunan stunting, digitalisasi dan sebagainya. Nah, itu juga kita arahkan ke sana. Tapi sementara ini Pak Yudhistira memang belum ada kebijakannya, tapi instrumennya sedang kami susun dan kami lakukan secara nasional nanti ya. Mudah-mudahan untuk level organisasi ini juga bisa mengikuti gitu ya, membuat ancang-ancang bagaimana melihat dari kemanfaatan pelatihan ini di level organisasi. Nah, kalau nasional nanti tugas kami Pak Yudhistira dengan tentunya bantuan dari teman-teman di Lemdik juga. Kemudian
Ya, mungkin itu ya yang eh, akan yang ingin saya sampaikan. Itu saja. Mungkin kalau Bu Anindita tadi sudah eh, mungkin juga dijawab oleh Bu Meta. Makasih, Mas Mansur. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Ervi, Bu Meta. Ya, ini waktu kita masih tersedia sekitar kurang lebih 15 menit. Barangkali ada Bapak Ibu yang masih punya apa istilahnya unek-unek mau disampaikan. Oh, ini di chat juga ada dari Pak Hari Susanto ya, ini urun rembuk untuk mengukur roti ya bisa jadi dibutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Maka untuk menstandarisasinya apakah memungkinkan LAN mengeluarkan kebijakan bagi lembaga pelatihan dalam rangka penjaminan mutu serta efektivitas dan efisiensi. Ya, ini sifatnya saran ya. Jadi ada saran seperti ini, ada standarisasi untuk penjaminan mutu serta efektivitas dan efisiensi. Nah, apa mungkin ini kita tampung ya Pak ya. Jadi tidak ditanggapi tapi ini satu saran yang cukup baik. Jadi nanti ada sampai panduan barangkali seperti itu ya untuk pengukuran return on investment khususnya di training gitu ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu kami berikan waktu barangkali masih ada yang. Nah, ini ada info juga dari Pak Tugiman nih ya, Pak Tugiman analis Bangkom BPSDM Jabar. BPSDM Jawa Barat telah melakukan pakai roti. Ya. Mantap ini ya, kita berikan plus ini ya. Jadi mungkin suatu saat kita bisa ajak diskusi juga ya di forum lain kita coba untuk apa istilahnya menyampaikan best practice-nya barangkali ya di apa istilahnya di forum-forum edukasi mutu yang lain barangkali Pak Tugiman ya kami nanti mohon sesi misalnya untuk sharing knowledge gitu semacam inilah bentuknya kira-kira nggak terlalu formal tapi kita coba untuk menyampaikan informasi belajar bersama seperti itu ya kemudian ada lagi barangkali Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau kita berdiskusi terkait dengan tema ini. Oh ya, yang ada di ruangan barangkali ini. Di ruangan nih ada eh, Pak, kawan-kawan izin kami. Pak, Ya, saya Bapak, Tugiman Pak. Pak Tug gimana? Tugiman Pak, Silakan, Pak Tug ya. ya. Mangga, mangga. Jadi mungkin saya tadi terlewat beberapa ini Pak ya, beberapa momen karena kebetulan Ya. lagi di jalan. Tadi menyimak apa yang mau sampaikan. Mm-mm. Ya kalau dari kami Pak, beberapa hasil yang kami peroleh itu ada dua jenis pelatihan yang kita coba lakukan dengan menggunakan roti Pak. Yang pertama itu tahun kemarin 2024 itu yang audit energi Pak. Jadi audit energi itu kita lakukan evaluasi roti. Nah, salah satu yang itu memang ketika menghitung apa namanya investasinya itu memang ada kesulitan itu di pengukuran cost gitu ya, biaya total biaya yang kita buat itu di pemerintahan itu kan ada biaya-biaya yang sifatnya tidak bisa dihitung gitu Pak, bisa dihitung. Mm-mm. Kalau biaya-biaya berupa anggaran dan sebagainya itu gampang ya kalau itunya. Ya. Cuma kan ada biaya yang kita bisa hitung. Nah, Mm. hanya memang kemarin hasil kemarin itu kita coba salah satu temuan kita itu yang di audit energi pada saat kita melakukan pelatihan ternyata peserta yang melakukan RTL itu apa namanya rencana tindak lanjut itu menemukan di suatu perangkat daerah dia itu bisa menghemat uang biaya listrik yang semula dia bayar sekitar 3 juta sorry 20 juta itu menjadi tinggal 3 juta gitu. Nah, pertanyaannya itu apakah itu bisa diakumulasikan sebagai bagian dari return on investment atau murni bahwa saya tadi banyak apa ya kalau misalnya ada pengulangan nggak menyimak saya tadi secara utuh apakah atau dia itu dianggap sebagai side effect gitu efek dari itu atau dia itu dianggap sebagai eh, bagian dari ini yang ada penghematan di apa namanya sudah kembali lah istilahnya kan kalau return on investment tuh
ada pengembalian dari investasi yang kita sampaikan. Apakah itu bagian dari termasuk bagian dari penilaian roti atau dia itu adalah efek dari penerapan itu. Artinya dalam penghitungan mengakumulasi investment itu bisa dihitung atau tidak gitu. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Tugiman. Mungkin langsung saja Pak Bo ya ditanggapi. Ya, saya rasa bisa. Oke, terima kasih Pak Tukiman. Saya rasa kalau kita kembali tadi ke apa yang versi publik dari ROI itu, maka efisiensi anggaran itu bisa kita masukkan dalam indikator capaian atau manfaat yang yang itu bisa diakomodir sebagai salah satu capaian ya. Dan itu saya rasa eh, pas sebenarnya dengan apa yang disampaikan di buku ini. Jadi kita diskusi dalam konteks buku ini bahwa mestinya yang hal-hal semacam itu, poin-poin itu dalam konteks eh, pelatihan di organisasi pemerintah itu mestinya itu eh, itu efisiensi itu dapat diakomodir dimasukkan sebagai salah satu indikator capaian. Saya rasa sih seperti itu, Pak. Waktu gimana? Saya kembalikan ke moderator. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada lagi, ini masih ada waktu 8 menit lagi yang ada di ruangan ini. Iya, Barangkali mau memberikan tanggapan. baik Pak Abdul. Ya, silakan Pak. Ya, saya dari BDA AKP nih sedikit aja nih menarik. Saya setuju dengan Pak Edi ya. Kalau memang bisa terukur dan valid ya, Ya. ada instrumennya. Dalam hal ini sebetulnya saya menganalogikan Pak seperti saya beli nasi Padang 45.000 uang rupiah kan. Ah, investasi apa yang saya nikmat, yang saya dapatkan kan? Itu sama dengan itu kan kepuasan itu harus identik kan. Itu yang rumitnya di situ kan ya. Jadi sebetulnya kalau pandangan saya pribadi sih asasnya efisiensi efektif itu aja. Jadi penggunaan anggaran efektif, efisien, yang mana itu bisa berkorelasi terhadap low complaint. Jadi rendahnya keluhan dari customer atau dari peserta lah kalau kami di pelatihan itu. Itu sebetulnya indikator yang pertamanya. Tapi kalau uang ke uang lagi memang sulit. Ah, itu mungkin Pak Abdul, Pak Edia, mohon maaf ya. Jadi efektif efisien itu udah keywordnya dari strategi manajemen dalam pelatihan kalau menurut kami. Tapi ada indikator kecil-kecil yang bisa dihitung bisa secara ROI-nya. Tapi dia nggak akan berdampak pada sebuah konteks besar kinerjanya. Cuman saya sih berharap Pak Edi Wibowo dan teman-teman ya tetaplah diusahakan karena ROI ini luar biasa kalau menurut saya kalau sampai bisa pada titik kepuasan itu bisa dihitung secara secara apa secara angka. Demikian mungkin Pak Abdul, Pak Edi mohon maaf nih. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, ini Pak Edi dengan Pak Edi. Silahkan ditanggapi sedikit Pak Edi Wibowo ini ya. Ini menarik sekali. Jadi kita banyak mendapat dukungan ini. Oke, Pak siapa Alumuan atau Pak Irianto ya. Ya, Ya. Ini yang sebenarnya kemudian menjadi apa? eh, jadi kita mesti menemukan, mencari dan menemukan sebenarnya eh, mungkin eh, capaian-capaian itu bisa kita klaster dalam indikator atau eh, apa sebutannya gitu kan. Tadi misalnya, oh ini sebenarnya kalau kita masukkan dalam efisiensi atau dia berdampak pada penurunan komplain itu eh, bisa kita hubungkan ke sana dan itu akan masuk sebagai salah satu komponen yang membentuk indikator itu. Nah, memang eh, ini menjadi tantangan agar kita bisa menyusun ini tadi eh, variabel indikator itu harus cukup valid itu dan ini menjadi ya memang PR-nya akan seperti itu ketika ROI ini kita akan coba aplikasikan atau kita aplikasikan
untuk ya secara nasional atau apa, dan itu yang menjadi tantangan yang kita hadapi. Terima kasih Pak Edi tentang masukannya. Kita apa ini eh, menjadi menggali banyak sisi yang menjadi perhatian, perlu menjadi perhatian. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bowo. Ini eh, saya rasa tanggapan dari Pak Edi Almuan tadi, anu ya, mengakhiri sesi kita untuk dari pagi sampai siang hari ini. Ya, jadi eh, saya tidak menyimpulkan kembali ya dari apa yang sudah disampaikan Pak Edi Wibowo dari pagi sampai siang ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin semua yang sudah berpartisipasi turut serta dalam diskusi yang sangat menarik ini ya. Kami mengharap nanti di edisi sebelumnya kami akan mengundang kembali Bapak Ibu untuk mendiskusikan apa tema-tema yang tetap menarik gitu ya terkait dengan penjaminan mutu dengan pelatihan secara umum gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan cukupkan sampai sekian. Ini pesan dari teman-teman Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Kemudian eh, materi kami akan kirimkan lewat chat di sini ya. Kita kirimkan materinya lewat eh, chat supaya Bapak Ibu nanti bisa apa istilahnya membaca kembali kira-kira apa yang telah disampaikan oleh Pak Edi Wibowo. Ya. Nah, kemudian tadi ada request apakah ada rekaman Zoom yang di online kan di YouTube. Insya Allah kami akan coba untuk upayakan di-upload di YouTube ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa kalau ada minat untuk melihat kembali apa yang telah kita diskusikan, kita bisa buka melalui YouTube ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan-kesalahan kami dalam pengelolaan acara di pagi sampai dengan siang hari ini, mohon izin untuk menampilkan satu pantun ya, satu pantun penutup ini ya. Eh, Pergi ke pasar membeli buah, Cakep, pilih yang matang berwarna cerah. cakep. Dalam belajar janganlah resah, usahakan mutu yang terarah. Karena ini adzan apa zuhur dari Masjid Istiqlal ini udah terdengar ya sampai ke sini. Jadi kami cukupkan di sini pertemuan kita kali ini ya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Jadi kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak Abdul, Pak Bapak Edi Ibu semua. Wibowo. Makasih Terima Pak ya. kasih. Makasih Pak sharingnya hari ini Pak. Terima Oke, kasih Pak. sama-sama.